Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai kasus dari chronic obstructive pulmonary disease. Di sini yaitu 65-year-old man comes to the office because of worsening exertional dyspnea over the last 3 months, yaitu seorang laki-laki berusia 65 tahun datang ke poliklinik karena sesak saat beraktivitas yang semakin memberat selama 3 bulan terakhir. Over the past year, he has had 4 respiratory tract infection. Artinya adalah dalam 1 tahun terakhir, pasien mengalami 4 kali infeksi saluran nafas. The patient doesn't use alcohol or recreational drugs, yaitu artinya pasien tidak mengonsumsi alkohol dan juga tidak menggunakan obat-obatan terlarang. Smoking history, yaitu riwayat merokok, smoke 1.5 packs per day, merokok 1,5 bungkus per hari for 30 years, vital signs, temperatur 36.7 Celsius, pulse 76 per minute, blood pressure 133 per 77, respirations 18 times per minute, physical examination, breath sounds are diffusely decreased. Chest X-ray increased lucency of the lungs. Questions: this patient's pulmonary function testing will most likely which pattern? Yaitu yang manakah ini dari total lung capacity, forced vital capacity, dan juga residual volume. Baiklah, jawabannya yaitu D, total lung capacity increase, forced vital capacity decrease, dan juga residual volume to increase. Nah, di sini yaitu penjelasan kasusnya. Yang paling cocok dengan COPD atau tipe emfisema, petunjuknya adalah usia tua, riwayat merokok berat, sesak saat aktivitas makin berat, suara nafas menurun difus, foto atau CT paru tampak lebih hitam atau lusen, ada air trapping atau udara terjebak. Inti penyakitnya pada emfisema terjadi kerusakan elastin dan juga dinding alveoli. Normalnya elastin paru membantu paru mengembis kembali saat ekspirasi. Pada emfisema yaitu elastin rusak menyebabkan paru kehilangan daya recoil sehingga udara sulit keluar menyebabkan udara terjebak. Bayangkan paru seperti balon, normalnya adalah balon bisa mengembang, balon bisa mengempis kembali. Emfisema yaitu balon sudah longgar, mudah mengembang tapi sulit mengempis, akhirnya udara banyak tertinggal. Kemudian juga kenapa residual volume naik, yaitu residual volume atau RV, udara yang masih tersisa setelah pasien buang nafas maksimal di sini. Pada COPD yaitu jalan nafas kecil, mudah kolaps saat ekspirasi. Udara sulit keluar, banyak udara tertinggal di paru, jadinya RV-nya ini meningkat ya, di sini meningkat. Ini disebut air trapping. Cara hafal itu COPD can't push out air, artinya paru tidak bisa mengeluarkan udara dengan baik. Kenapa total lung capacity naik? Yaitu total lung capacity atau TLC sama dengan kapasitas total paru setelah inspirasi maksimal. Pada emfisema, alveoli membesar, dinding antaralveoli rusak sehingga paru menjadi terlalu mudah mengembang. Udara menumpuk di paru, akibatnya paru mengalami hiperinflasi, jadi TLC meningkat. Cara hafalnya itu emfisema sama dengan paru kebanyakan udara menyebabkan TLC naik. Kenapa forced vital capacity turun ya? FVC, forced vital capacity, forced vital mana ya? Nah, di sini pada COPD udara banyak terjebak, otomatis RV naik sangat tinggi, diafragma mendatar karena hiperinflasi, gerakan inspirasi dan juga ekspirasi jadi tidak efektif. Akibatnya volume udara yang bisa dikeluarkan dengan paksa menurun, jadi FVC menurun. Pola COPD atau emfisema itu TLC ini meningkat yaitu karena paru inflasi, RV meningkat yaitu karena air trapping, FVC menurun yaitu karena udara sulit dikeluarkan secara efektif. Jadi TLC meningkat, FVC menurun, RV meningkat. Kenapa yang lain salah? Yaitu A, TLC menurun, FVC menurun, RV menurun. Ini salah untuk COPD karena pada COPD biasanya RV dan juga TLC meningkat, bukan menurun. Pilihan A benar pada kondisi restriktif paru atau dinding dada.
Contoh adalah interstitial lung disease, fibrosis paru, severe kyphosis, penyakit dinding dada berat. Pada penyakit restriktif, paru sulit mengembang, cara hafalnya adalah restriktif sama dengan paru kaku sehingga semua volume turun, maka TLC menurun, efisi menurun, RV menurun. B yaitu TLC menurun, efisi menurun, dan juga RV meningkat. Ini salah untuk COPD karena pada COPD TLC naik, bukan turun. Pilihan B bisa benar pada penyakit neuromuskular, contohnya adalah amyotrophic lateral sclerosis atau ALS, myasthenia gravis, Guillain-Barré syndrome, kelemahan diafragma. Mekanismenya adalah otot inspirasi lemah menyebabkan sulit tarik nafas sehingga TLC menurun, otot ekspirasi lemah sulit buang nafas sehingga RV itu meningkat. Total udara yang bisa dikeluarkan menurun yaitu FVC menurun. Cara hafal itu neuromuskular sama dengan otot nafas lemah. Tarik nafas lemah sehingga TLC turun, buang nafas lemah sehingga RV naik. TLC menurun, FVC meningkat, RV meningkat. Ini salah karena secara konsep tidak masuk akal. Efisi ini sama dengan TLC min RV. Kalau TLC rendah, RV tinggi, maka ruang udara yang bisa dikeluarkan pasti kecil. Jadi FVC harusnya turun, bukan naik. Pilihan C biasanya bukan fisiologis yang benar. D yaitu TLC meningkat, efisi menurun, RV meningkat. Ini benar untuk COPD atau emfisema. Mekanismenya adalah merokok menyebabkan elastin rusak sehingga jalan nafas kecil kolaps saat ekspirasi. Udara terjebak menyebabkan RV naik. Lalu alveoli melebar plus paru hiperinflasi menyebabkan TLC meningkat dan juga udara sulit dikeluarkan efektif menyebabkan efisi menurun. Jadi ini jawaban paling tepat. E yaitu TLC meningkat, FVC menurun, RV menurun. Ini salah untuk COPD kalau ada emfisema. RV biasanya naik bukan turun, secara konsep juga kurang cocok. TLC tinggi plus RV rendah biasanya membuat efisi cenderung tinggi karena banyak udara bisa dikeluarkan. Ingat, FVC sama dengan TLC min RV. Kalau TLC naik dan RV turun, maka FVC harusnya naik. F yaitu TLC meningkat, FVC meningkat, RV normal. Ini salah untuk COPD karena COPD bisa menyebabkan RV naik akibat air trapping. Pilihan F bisa ditemukan pada orang dengan kapasitas paru besar dan juga otot nafas kuat. Contohnya adalah atlet yang sangat terlatih, perenang, orang dengan latihan kardiorespirasi intens. Pada atlet yaitu otot nafas kuat, diameter jalan nafas bisa lebih baik, kapasitas paru bisa besar, maka TLC meningkat, efisi meningkat, dan juga RV normal. Tabel ringkasnya yaitu di sini, ini ya. Kalau TLC menurun, FVC menurun, RV itu menurun, yaitu pada restriktif paru atau dinding dada ini harusnya meningkat ya ini. TLC menurun, FVC menurun, RV meningkat, penyakit, enggak ini bener sini. Ini penyakit neuromuskular. TLC menurun, FVC meningkat, RV meningkat tidak secara fisiologis. TLC meningkat, FVC menurun, RV meningkat, COPD atau emfisema. TLC meningkat, FVC dan juga RV menurun tidak cocok atau fisiologis kurang masuk. F, TLC meningkat, FVC meningkat, RV normal yaitu atlet terlatih. Hafalannya COPD itu sama dengan susah buang udara, akibatnya udara terjebak menyebabkan RV meningkat. Paru mengembang berlebihan menyebabkan TLC meningkat. Udara yang bisa dikeluarkan efektif berkurang menyebabkan FVC menurun. Jadi COPD atau emfisema sama dengan TLC meningkat, RV meningkat, FVC menurun.